Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 19 Juni 2021. Komunitas bagi kemuliaan Tuhan. Matius pasal 21 ayat 15-16. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel, lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar, belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian?" Katekismus Westminster disusun oleh para pemimpin gereja Inggris dan Skotlandia. Di dalamnya berisi tentang beberapa pertanyaan dan jawaban tentang iman Kristen. Pertanyaan tentang iman yang pertama adalah, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Jawabannya adalah, tujuan utama manusia diciptakan ialah untuk memuliakan Allah dan bersukacita dalam Dia untuk selama-lamanya. Manusia yang diciptakan segambar dan serupa Allah diciptakan bukan untuk memuliakan diri sendiri, melainkan untuk memuliakan Allah. Hal itu tidak hanya berlaku secara personal, melainkan juga komunal. Setelah Yesus menyucikan bait Allah dan membuat banyak mujizat, anak-anak berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud." Namun hati para imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang melihat mereka berseru menjadi sangat jengkel. Kata jengkel dalam bahasa Yunani adalah aganakteo, yang berarti tidak menyukai. Hati para imam kepala dan tua-tua tidak menyukai tindakan yang dilakukan anak-anak itu. Bagi mereka penghormatan tersebut tidak layak diberikan kepada Yesus, bahkan merupakan sesuatu yang berlebihan. Kita melihat bahwa orang sombong tidak tahan menyaksikan penghormatan yang diberikan kepada orang lain, merasa bahwa seharusnya penghormatan itu ditujukan kepada mereka. Dalam kitab Perjanjian Lama, Saul juga pernah merasa dengki karena nyanyian para wanita mengenai Daud. Penghormatan ditujukan kepada Daud dan tidak lagi kepadanya. Saat ini banyak orang yang haus akan pujian dan penghormatan. Mereka ingin semua pujian dan pengagungan hanya diberikan kepada dirinya sendiri. Hal itu bisa saja terjadi dalam komunitas tubuh Kristus. Misalnya, saat kita melayani dengan hebat, kita tidak mengembalikannya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kita ingin disanjung dan dipuja. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita diciptakan bukan hanya untuk memuaskan kepentingan diri sendiri. Kita diciptakan untuk hidup memuliakan Tuhan. Masalahnya, apakah komunitas yang kita bangun itu berpusat pada kemegahan diri sendiri? Atau untuk kemuliaan nama Tuhan? Biarlah Kristus yang menjadi tujuan dari komunitas kita, sehingga segala kemuliaan hanya bagi Dia. Tujuan komunitas tubuh Kristus adalah untuk memuliakan Tuhan dalam seluruh keberadaannya. Tuhan Yesus memberkati.